Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4451. Selama waktu penerbangan sesudahnya, Elaine hampir tidak ingin tidur. Dia sesekali membuka aplikasi momen. Namun sampai pesawat terbang di atas daratan Amerika, momennya hanya memiliki satu suka dan satu komentar dari Hannah. Hal ini membuatnya beberapa kali hampir menjatuhkan ponselnya. Namun pada akhirnya dia harus menerima kenyataan. Dia menghibur dirinya sendiri. Hei, selain anggota keluarga, ada berapa banyak orang baik di lingkaran teman? Mereka semua tidak suka melihat kebaikan orang lain. Mereka tidak suka sekalipun. Aku tetap pergi ke Amerika Serikat dengan jet pribadi. Aku tidak membutuhkan pujian mereka. Konyol. Sambil memikirkannya, dia menyalakan ponselnya dan melihat-lihat. Ketika dia menemukan bahwa masih belum ada yang suka dan berkomentar di lingkaran teman, dia bahkan lebih kesal. Dia membuang telepon ke samping dan menutup matanya untuk istirahat. Setelah lebih dari 10 jam terbang, Gulfstream G650 akhirnya mendarat di Bandara Providence, Amerika Serikat. Saat ini, sudah lebih dari pukul 10 malam waktu Amerika Serikat. Charlie dan Claire baru saja menonton konser kedua Queen di Boston, dan kembali ke Providence. Nyatanya, Charlie sudah mengetahui pergerakan Elaine. Dia sudah menerima pesan begitu pesawat mendarat. Namun, Charlie tahu Elaine tidak berani membiarkan dirinya dan Claire tahu bahwa dia datang dengan pesawat pribadi. Dia pasti akan menghubungi Claire setelah turun dari pesawat. Charlie tidak khawatir tentang Elaine melalui bea cukai sendirian. Lagi pula Elaine pernah kuliah. Dia pasti memiliki keterampilan percakapan bahasa Inggris dasar. Setengah jam kemudian, ponsel Claire menerima telepon. Dia tidak terlalu banyak berpikir, mengangkat telepon dan berkata dalam bahasa Inggris, "Hai." Di ujung lain telepon, suara bersemangat Elaine terdengar, "Claire, ini aku sudah di Amerika." Ketika Claire mendengar suara ibunya, dia tercengang. Butuh waktu lama untuk pulih dan bertanya, "Bu, kapan kamu tiba? Mengapa tidak memberitahu kami sebelum pergi?" Elaine berkata sambil tersenyum. "Aku ingin mengejutkan kamu dan Charlie. Selain itu, waktu penerbangannya sangat lama. Kalau aku memberitahu sebelumnya, kamu pasti akan mengkhawatirkanku. Jadi lebih baik aku terbang saja." Claire menemukan untuk pertama kalinya bahwa ibunya menjadi bijaksana, mengetahui bahwa dia memikirkan orang lain. Namun, dia tidak tahu bahwa Elaine melakukan ini karena dia takut akan terungkap bahwa dia telah menghabiskan semua uangnya. Oleh karena itu, Claire bertanya padanya, "Bu, kamu di mana?" "Kamu di Bandara New York. Aku dan Charlie akan menjemputmu sekarang." Elaine berkata, "Saya tidak di New York. Saya di Providence." "Ah," Claire berkata dengan heran. "Bu, kamu datang ke sini dengan pesawat khusus." "Benar," Elaine berkata omong kosong. "Aku mendarat di New York, lalu pindah pesawat." Claire bertanya lagi, "Kamu sudah melewati bea cukai? Sudah menyelesaikan prosedur masuk?" "Sudah," Elaine berkata. "Aku sudah di lobi bandara. Jemput aku sekarang. Kalau tidak nyaman, aku bisa naik taksi saja. Tapi aku terburu-buru. Aku tidak sempat ke bank menukar dolar. Tadi aku menukar koin dari pramugari untuk meneleponmu. Kamu bisa bantu membayar ongkos taksi nanti." Claire tidak terlalu banyak berpikir. Jadi dia berkata dan bertanya kepada Charlie, "Suamiku, ibu ada di bandara. Seberapa jauh kita dari bandara? Apakah nyaman menjemputnya?" "Nyaman." Charlie melirik navigasi dan berkata, "Hanya butuh 10 menit sampai di bandara." Claire berkata, "Bu, Charlie, dan aku sedang dalam perjalanan pulang. Kami hanya 10 menit darimu. Tunggu saja di bandara sebentar. Kami akan menjemputmu." Elaine sangat gembira dan berkata, "Oh, bagus sekali. Ibu menunggu kalian di sini." Dia berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, "Saya hanya bernilai ratusan miliar dolar Hong Kong.
Jika dikonversi menjadi dolar AS, akan menjadi 10 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan kekuatan dan koneksi Charlie, saya bahkan tidak bisa dianggap sehelai rambut. Kalau Charlie bisa menjadi menantu saya, jaringan saya akan berkembang ke puncak di dunia. Memikirkan hal ini, Xiao berkata kepada Charlie dengan wajah penuh permohonan, Tuan Wade, jika Anda ingin menjemput Nona Fox di bandara, saya juga akan menemani Anda. Sejujurnya, saya selalu ingin mengenal keluarga Fox dan keluarga Aker. Kekuatan kedua keluarga ini jauh lebih kuat dari saya. Saya belum dapat menemukan kesempatan yang cocok. Alasan Charlie setuju menjemput Kathleen di bandara adalah untuk menipu Xiao pergi ke bandara. Tanpa diduga, Xiao mengambil inisiatif untuk mengambil umpan bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Jadi, dia tersenyum sangat ceria dan berkata, "Oke, ini semua masalah sepele. Karena Tuan Long sangat ingin mengenal Nona Fox, ikutlah denganku sore ini." Bab 4552. Mendengar Charlie menyetujui permintaannya, Xiao sangat bersemangat. Orang terkaya yang pernah dia hubungi dalam hidupnya adalah keluarga lain di Hong Kong. Namun, keluarga lain tidak seberapa dibandingkan dengan keluarga Fox. Oleh karena itu, Xiao merasa bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk mengenal keluarga Fox, itu akan menjadi terobosan besar bagi dirinya. Jadi, dia dengan senang hati berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, nanti kita akan pergi ke restoran untuk makan siang. Saya akan meminta istri saya mempersiapkan terlebih dahulu, dan Marianne akan bergabung dengan kita. Setelah makan siang, saya akan membawa istri pergi ke bandara untuk bertemu Nona Fox bersama." Charlie mengangguk, dan berkata, "Pengaturannya cukup masuk akal. Saya ikut saja apa yang kamu katakan." Xiao tersenyum, dan dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, di mana Nona Fox berencana tinggal di Hong Kong? Saya ingat sepertinya tidak ada properti yang dimiliki oleh keluarga Fox di Hong Kong. Agak lalai kalau Nona Fox datang jauh-jauh dan menginap di hotel. Jika nyaman, Tuan Wade dapat mengundang Nona Fox tinggal di rumah saya. Ada lebih dari selusin kamar tamu di rumah. Cukup untuk ditinggali Nona Fox dan rombongannya." Charlie sedikit tersenyum. "Yah, aku tidak bisa membuat keputusan untuknya. Kita tunggu saja sampai dia datang." "Oke," Xiao mengangguk dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, tunggu sebentar, saya akan menelepon istri saya dan memintanya berpakaian lebih megah." Pada siang hari, Charlie dan Xiao datang ke restoran Canton kelas atas yang telah dia pesan. Saat ini, Jenna sudah mengenakan pakaian yang sangat bermartabat dan sedang menunggu di luar restoran. Melihat konvoi Charlie dan Xiao mendekat, dia segera maju untuk menyambutnya. Setelah mobil berhenti, dia membukakan pintu di sebelah kanan untuk Charlie. Charlie sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Jenna yang manja akan membukakan pintu untuknya. Baru saja akan mengatakan beberapa kata kebaikan, Jenna berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Wade, perjamuan sudah siap dan kami menunggu kehadiran Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Nyonya Long terlalu sopan." Jenna buru-buru berkata, "Ini sudah seharusnya." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya tidak tahu apa yang Anda suka makan. Saya menyapa bos di sini dan memintanya menyiapkan semua hidangan. Cicipi sedikit dari semuanya. Kita lihat apa yang paling Anda sukai." Charlie melihat bahwa sikap Jenna terhadapnya sedikit lebih baik daripada pagi ini. Dia tahu bahwa itu pasti karena masalah Kathleen, sehingga kekuatan di matanya telah meningkat pesat, jadi dia akan sangat tersanjung. Tapi Charlie tidak terlalu peduli tentang itu. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bahwa Jenna berpakaian sangat bagus dan akan bertemu Kathleen dan Xiao. Kalau dia menjemput Janus di bandara, akan seperti apa suasana hatinya. Pada saat ini, Charlie dan Xiao keluar dari mobil. Xiao tersenyum dan berkata, "Saya hampir tidak dapat mengenali kamu. Sepertinya kamu terlihat jauh lebih muda." Jenna berkata dengan senyum malu-malu, "Karena kamu ingin bertemu tamu terhormat, aku harus berdandan. Aku tidak bisa mempermalukan dirimu." Pada saat ini, Tesla Marianne juga melaju ke pintu masuk restoran. Setelah mobil berhenti, dia keluar dari mobil. Saat melihat Charlie, ekspresinya tanpa sadar menunjukkan ledakan kegembiraan. Dia berlari 2 langkah ke depan dan berkata, "Maaf, Tuan Wade, saya terlambat." Charlie tersenyum dan berkata, "Belum terlambat, kami baru saja tiba." Xiao menatap putrinya dan berkata sambil tersenyum, "Marianne, Tuan Wade ada tamu terhormat yang datang ke Hong Kong sore ini, apa kamu ingin pergi ke bandara menemuinya?" Marianne bertanya dengan heran,
Ada teman Tuan Wade datang. Charlie berkata, ini teman saya dari Amerika, tapi Nona Marianne mengadakan obral amal, jadi tidak perlu ikut ke bandara. Bagi Charlie, dia hanya ingin mengajak Shaun ke bandara. Jika Shaun ingin membawa Jenna bersamanya, atau Jenna sendiri ingin pergi bersamanya, menurut Charlie tidak ada masalah. Bab 4553. Ngomong-ngomong, saat Paman Janus keluar dari bea cukai bandara, ini akan membuat dia dan Shaun berdiskusi. Tidak ada salahnya membiarkan istrinya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun, Charlie tidak ingin Marianne mengikutinya. Lagi pula, setelah 2 hari bergaul, Charlie cukup mengenali Marianne. Charlie tidak ingin dia melihatnya berkonflik dengan ayahnya. Terlebih lagi, ketika Charlie datang ke Hong Kong dan mendekati Shaun, dia menyembunyikan sesuatu. Dia tidak ingin membuka penyamarannya di depan Marianne. Menurut rencananya, setelah menangani semua masalah di bandara dengan benar, dia tidak akan lagi berhubungan lebih jauh dengan keluarga Xiaolong. Dan persimpangan antara dirinya dan Marianne juga akan berakhir setelah makan siang ini. Marianne tidak tahu apa yang dipikirkan Charlie. Dia hanya berharap bisa pergi ke sana bersama. Tidak peduli siapa yang dijemput. Yang penting bisa bersama Charlie. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Charlie tidak ingin dia bersamanya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, aku harus kembali ke Sim Sasui setelah makan siang. Aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa. Shaun tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Dia berkata sambil tersenyum. Jika teman-teman Tuan Wade ingin tinggal di rumah kita bisa menyiapkan makan malam keluarga di rumah. Kalian akan bersama lagi saat itu. Marianne buru-buru bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, apa kamu masih mau pergi ke jalan kuliner nanti malam? Charlie tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi berkata, mari kita lihat masalah yang menyakitkan ini. Baiklah, Marianne juga tahu bahwa karena ada tamu yang datang dan mereka mungkin tinggal di rumahnya, rencana untuk pergi ke jalan jajanan dengan Charlie mungkin harus ditunda. Dia berkata, kalau begitu aku akan menunggu berita darimu sore ini. Baik, setelah makan siang, Charlie dan keluarga Shaun yang terdiri dari 3 orang keluar dari restoran bersama. Shaun berkata kepada Jenna, sayang, kamu harus naik mobilmu sendiri. Saya akan naik mobil yang sama dengan Tuan Wade. Jenna setuju tanpa berpikir. Oke, saya akan mengambil yang di depan. Charlie berkata kepada Marianne saat ini, Nona Marianne, hati-hati di jalan. Marianne mengangguk, tersenyum pada Charlie, dan berkata, Tuan Wade ingat untuk memberi saya kabar sore ini. Baik, melihat Marianne duduk di Tesla, Charlie tiba-tiba merasa agak terganggu dan enggan. Terlepas dari apakah dia meninggalkan Pulau Hong Kong setelah menyelesaikan pekerjaannya hari ini, Marianne akan mengetahui tujuan sebenarnya dia datang ke Hong Kong setelah masalah ini berlalu. Saat itu, dia pasti akan sangat kecewa pada dirinya, mengira 2 hari ini hanya mempermainkan kesempatan, bahkan sengaja menipunya. Charlie tidak ingin dia terluka karena apa yang dia lakukan. Namun, dia juga tahu betul bahwa jika dia ingin menyelesaikan masalah Paman Janus tanpa menyakiti Marianne, itu mungkin tugas yang mustahil. Tidak peduli apa hubungan antara Marianne dan ayahnya, dia berbohong padanya. Dan ini saja pasti akan mengecewakan dan menyakitinya. Pada saat ini, Charlie agak menyesali keputusannya untuk menerima undangan Shaun dan tinggal di rumah Shaun. Jika dia tidak tinggal di rumah Shaun, setidaknya dia tidak akan berhubungan dengan Marianne. Dan sekarang setelah selesai, meskipun dia menyesalinya, tidak mungkin untuk mengulanginya lagi. Bab 4554. Sudah pukul 2 siang, pesawat Janus mendarat di Bandara Internasional Hong Kong tepat waktu. Saat ini, Janus sedang duduk di dekat jendela, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia sudah terlalu lama pergi dari Hong Kong, dan pemandangan di luar jendela tidak lagi setengah familiar. Satu-satunya yang dia kenal adalah karakter tradisional Tionghoa yang bisa dilihat di mana-mana. Semua aksara tradisional Tionghoa ini mengingatkannya bahwa setelah 20 tahun, dia akhirnya kembali ke kampung halamannya yang telah lama dia tinggalkan. Namun, yang membuatnya menyesal adalah, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui situasi Hong Kong setelah 20 tahun kepergiannya. Setelah mendarat, hidupnya mungkin telah memasuki hitungan mundur. Pada saat ini, seorang pramugari laki-laki mendatanginya dan mengingatkan, Tuan Campbell, menurut peraturan, jangan buru-buru turun dari pesawat. Setelah semua penumpang turun, saya pribadi yang akan mengantar Anda dan mengantarkan Anda ke Bea Cukai Hong Kong. Saya harap Anda bisa mengerti. Janus mengangguk, sedikit tersenyum dan berkata,
Oke, terima kasih. Meskipun Janus ditarik secara paksa oleh Amerika Serikat, dia bukanlah seorang tahanan. Dia tidak didampingi oleh polisi Amerika atau staf imigrasi saat ditarik. Menurut prosedur di Amerika Serikat, karena ini adalah repatriasi, informasi paspor orang yang dideportasi akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Dia akan dilarang masuk ke Amerika Serikat selama 5-10 tahun, atau seumur hidup. Kemudian langsung mengaturnya naik pesawat. Sisanya tidak berlaku lagi dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, layanan imigrasi AS mengirimnya ke pesawat yang akan berangkat dan menyerahkan dia beserta informasinya kepada staf maskapai. Staf maskapai akan menyerahkan dia dan informasi tersebut ke Bea Cukai Hong Kong setelah dia turun dari pesawat. Setelah itu, proses repatriasi selesai. Setelah semua penumpang turun dari pesawat, pramugari kembali mendatangi Janus dan berkata dengan sopan, "Tuan Campbell, silakan ikut saya." Oke, Janus sedikit mengangguk, berdiri, dan mengeluarkan barang bawaan kecil dari rak barang di atas kepalanya. Kemudian, dia mengikuti staf dan turun dari pesawat. Setelah melewati jembatan beratap, dia melihat dua petugas bea polisi sudah menunggu di ujung jembatan beratap. Staf membawa Janus ke mereka berdua, menyampaikan informasi Janus, dan berkata, "Kalian berdua, ini Tuan Janus Campbell." Salah satu anggota staf mengangguk dan berkata, "Anda kerja keras, serahkan saja pada kami." Setelah itu, dia berjalan ke arah Janus dan berkata, "Apakah Anda Tuan Janus Cameron?" Janus sedikit mengangguk, "Ya aku." Petugas bea cukai berkata, "Selamat datang di rumah, Tuan Campbell. Silakan ikuti kami ke bea cukai." Janus bertanya, "Tuan, apa prosedur selanjutnya?" Petugas bea cukai menjelaskan, "Sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya ditarik oleh Amerika Serikat. Anda masih warga negara Hong Kong. Kami telah memeriksa situasi Anda sebelumnya. Anda tidak memiliki catatan kriminal di Hong Kong dan Anda warga negara yang taat hukum. Anda hanya perlu melakukan pendaftaran rutin dengan kami, dan Anda dapat masuk dengan bebas." Petugas bea cukai berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, Anda bisa menelepon keluarga sekarang dan meminta mereka datang menjemputmu. Kami akan mempercepat proses. Akan selesai dalam waktu paling lama 1 jam. Janus sedikit tersenyum. "Tidak perlu. Silakan selesaikan proses terlebih dahulu." "Oke," petugas bea cukai mengangguk dan berkata, "Silakan ikuti saya." Bab 4555. Saat ini, Charlie dan Sean juga telah tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Iring-iringan mobil berhenti di luar aula kedatangan bandara. Sean tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Nona Fox akan segera tiba, bukan?" Charlie melihat ke waktu, dan berkata dengan ringan, "Mungkin sekitar 10 menit. Sean bertanya sambil tersenyum, "Apakah peringatan kita harus menunggu di dalam mobil, atau masuk ke dalam?" Charlie berkata dengan santai, "Kita masuk ke dalam dan tunggu." Setelah itu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Sean hendak keluar dari mobil, ketika pengemudi berbalik dan berkata dengan suara rendah, "Bos, saya baru saja menerima kabar. Janus sudah masuk bea cukai." "Oh, sudah sampai." Sean mengangguk dan memohon, "Sejujurnya, aku sangat ingin bertemu dengan orang jahat itu, dan ingin melihat seperti apa dia sekarang, tapi istriku ada di sini, jadi cobalah untuk tidak bertemu dengannya." Sopir berkata, "Tuan Wade bilang Nona Fox akan tiba dalam 20 menit. Kita harus pergi setelah menjemputnya. Janus membutuhkan setidaknya setengah jam untuk keluar. Jika demikian, kita tidak akan bertemu Janus." "Baiklah." Sean menghela napas lega, dan melihat Jenna yang duduk di mobil depan juga membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia berkata kepada pengemudi, "Istri saya tidak tahu bahwa Janus akan kembali hari ini. Kalian semua harus menutup mulut sebelum pembunuhan. Jangan sampai dia mengetahui informasi ini." Sopir itu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, bos. Kami tidak akan pernah berbicara omong kosong." Setelah itu, dia berkata lagi, "Jika orang-orang itu menyerang dengan cepat, Janus mungkin tidak akan selamat malam ini, kan?" Sean berkata dengan emosi, "Jika tidak ada perubahan, dia mungkin tidak akan hidup sampai hari gelap." Tetapi situasinya telah banyak berubah sekarang. Awalnya, pelatih lain dari Triad ingin mengambil hadiah gelap ini, tapi sekarang pelatih lain telah meninggalkan Hong Kong. Dan saya pikir Jamisan Star pasti tidak akan berani menerima kesepakatan ini secara terbuka. Kita hanya dapat melihat apakah geng dan pembunuh lain di Hong Kong dapat menyingkirkannya hari ini. Setelah itu,
Xiaon berkata lagi, lebih baik bergegas, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Lebih baik istri saya mendengar tentang berita kematian Janus sebelum dia mendengar tentang kepulangannya. Sopir itu tersenyum dan berkata, bos tidak perlu khawatir. Dengan hadiah uang 30 juta dolar, sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan sampai malam. Ya, Xiaon mengangguk, dan berkata, Tuan Wade dan saya akan menjemput seseorang. Kalian tunggu di sini. Baik bos. Xiaon mendorong pintu dan keluar dari mobil. Dia tidak menyadari bahwa Charlie yang berdiri tidak jauh darinya, mendengarkan percakapan antara dia dan pengemudinya. Dia berjalan ke arah Charlie dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, kita masuk sekarang. Charlie menatapnya, sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, kita masuk. Nona Fox akan mendarat sekitar 10 menit. Jenna di samping melangkah maju, meraih lengan Xiaon, dan berbisik dengan gugup. Xiaon, apakah menurutmu tidak ada yang salah dengan pakaianku? Kalau ada yang salah, cepat beritahu aku. Jangan sampai Nona Fox melihat leluconnya. Faktanya, Xiaon dapat dengan jelas melihat bahwa dia sedikit gugup. Sambil terus-menerus menyesuaikan dasinya, dia berkata kepada Jenna, tidak ada yang salah dengan pakaianmu. Yang penting, saat bertemu Nona Fox, kamu harus memperhatikan ucapan dan perilaku. Jangan terlalu bersemangat dan mengatakan hal yang salah. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak dikatakan Xiaon. Pendidikan Jenna tidak tinggi. Dia hanya menyelesaikan sekolah menengah dan putus sekolah. Sehingga tingkat ucapan dan perilakunya relatif rendah. Sulit untuk menjadi anggun dan dia sering mengumpat tanpa sadar. Dan resume Kathleen dapat ditemukan di mana-mana di internet. Selain belajar di Universitas Stanford teratas, dia juga memiliki nilai yang sangat bagus dan pendidikan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, yang paling dikhawatirkan Xiaon adalah bahwa Jenna tidak dapat mengendalikan mulutnya dengan baik. Jika dia mengatakan sesuatu yang vulgar, itu akan mengurangi kesan Kathleen terhadap mereka. Jenna juga tahu kekurangannya dirinya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, saat saya bertemu Nona Fox, saya harus berbicara lebih sedikit. Bab 4556. Meskipun Xiaon dan Jenna telah mencapai puncak piramida Hong Kong, mereka masih tertinggal jauh di dunia. Dan kekuatan keluarga Fox tidak lagi ada dalam daftar orang kaya biasa. Kekuatannya sudah menjadi milik keluarga kaya yang tersembunyi, dan kekuatan komprehensifnya jauh lebih kuat daripada Xiaon. Kathleen kepala keluarga Fox, di mata Xiaon dan Jenna, dia bahkan lebih tidak terjangkau. Saat ini, mentalitas keduanya seperti orang terkaya di sebuah kabupaten kecil, yang akhirnya berkesempatan bertemu dengan orang terkaya di negara tersebut. Selain heboh, tak terhindarkan mereka akan gugup. Berbeda dengan mereka berdua, Charlie dalam keadaan sangat santai. Dengan tangan di sakunya, dia berjalan angkuh ke aula kedatangan. Di aula kedatangan saat ini, ada banyak orang yang baru turun dari pesawat. Jenna tidak memakai kacamata hitam dan asker seperti ketika dia dan Xiaon datang menjemput Charlie. Juga tidak memiliki sikap wanita kaya sebelumnya. Pada saat ini, Porter berbalik dari kerumunan, mendatangi Charlie. Dia berkata dengan hormat, Tuan Wade. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apa ada sesuatu yang istimewa? Porter dengan hormat berkata, kembali ke Tuan Wade. Tidak ada. Melihat Porter juga ada di sini, Xiaon di samping menangkupkan tinjunya dengan gugup dan berkata, Hai, Tuan Waldron. Porter melirik Xiaon, dan sedikit membungkukkan tangannya sebagai tanggapan, tetapi tidak berbicara. Porter tahu betul bahwa meskipun Xiaon dan Charlie tampak seperti teman lama, tidak lama lagi Xiaon akan mengetahui identitas asli Charlie dan tujuan sebenarnya datang ke Hong Kong. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu banyak mengobrol dengan Xiaon. 20 menit kemudian, sosok cantik muncul di pintu keluar bea cukai, langsung menarik perhatian banyak orang. Ditemani oleh Jarvis, Kathleen yang masih muda, cantik dan memiliki aura yang kuat, melangkah keluar. Sebelum Kathleen keluar, dia melihat Charlie di kerumunan sekilas. Dia melambai ke Charlie dengan penuh semangat, dan berkata dengan lantang, Tuan Wade. Setelah itu, dia dengan cepat berlari beberapa langkah dan mendatangi Charlie. Ketika Kathleen berdiri di depan Charlie, sedikit rona merah muncul di pipinya yang semula cerah. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia tersipu karena dia berlari beberapa langkah lebih cepat atau karena dia malu. Kathleen memandang Charlie dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Bagi Xiaon, yang memiliki dayang istana yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat melihat sekilas bahwa Kathleen pasti menyukai Charlie. Memikirkan hal ini,
dia tidak dapat menahan seruan di dalam lubuk hatinya. Kebajikan dan kemampuan macam apa Charlie ini? Bahkan seorang wanita muda seperti Kathleen, yang bernilai ribuan triliun dolar, bisa kagum padanya. Dan Kathleen ini tidak hanya kaya, penampilan dan sosoknya tidak ada duanya. Jauh berbeda dengan Marianne, dan latar belakang keluarganya jauh lebih baik daripada Marianne. Dari sudut pandang ini, Marianne hampir tidak memiliki apa-apa di depannya. Tidak ada peluang. Tepat ketika Sean menyebut sesuatu yang buruk, Charlie berkata kepada Kathleen dengan senyum di wajahnya, "Nona Fox, Tuan Yuan, kalian berdua telah bekerja keras." Jarvis di samping berkata dengan sangat hormat, "Tuan Wade, ini semua memang pekerjaan saya." Kathleen juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Wade, kami tidak bekerja keras. Sebuah kehormatan bisa berbagi kekhawatiran denganmu." Apa yang dikatakan Kathleen semakin mengejutkan Sean dan Jenna. Bab 4557. Sean dan Jenna saling memandang dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Awalnya mereka mengira Kathleen adalah teman Charlie. Namun siapa yang mengira bahwa Kathleen akan merendahkan dirinya di depan Charlie? Mengatakan bahwa itu adalah kehormatannya bisa berbagi kekhawatiran Charlie. Ini bahkan memiliki perasaan yang agak rendah hati. Lebih seperti nada dan sikap bawahan terhadap atasan. Tak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa Kathleen, sebagai kepala keluarga Fox, harus begitu rendah hati kepada Charlie. Saat ini, Charlie berkata kepada Kathleen, "Nona Fox, izinkan saya memperkenalkan dua teman kepada kamu." Charlie menunjuk ke Sean di sampingnya, dan berkata, "Ini Sean Long yang terkenal di Hong Kong." Di sebelahnya istrinya, Jenna Fuller. Ketika Kathleen mendengar nama keduanya, dia terkejut. Dia tahu bahwa Charlie datang ke Hong Kong untuk membantu Janus menyelesaikan masalah. Dia juga tahu bahwa orang yang menginginkan nyawa Janus adalah Sean, seorang pria kaya Hong Kong. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Charlie membawa Sean ke sini. Dan melihat postur ini, Sean sepertinya berteman dengan Charlie, tanpa rasa bahaya sama sekali. Tepat ketika dia terkejut, Sean mengulurkan tangannya dan berkata dengan sangat hormat, "Halo, Nona Fox, saya, Sean Long. Telah lama saya mengagumi nama Anda. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di Hong Kong hari ini. Sungguh keberuntungan yang luar biasa bagi saya." Kathleen menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Sean, mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan ringan. Dia tersenyum dan berkata, "Jadi, Tuan Long yang terkenal, senang bertemu denganmu." Jenna di samping juga berkata dengan gugup, "Halo Nona Fox. Saya Jenna. Senang bertemu dengan Anda." Kathleen sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Nyonya Long." Pada saat ini, Sean yang mengenakan jas berkata, "Nona Fox, Tuan Wade dan saya tidak dapat dipisahkan. Kami berteman baik. Anda datang ke Hong Kong kali ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah." Setelah itu, dia melanjutkan, "Kami telah menyiapkan perjamuan di rumah. Jika Nona Fox tidak keberatan, silakan datang ke rumah untuk mengobrol." Kemudian, Sean dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, Nona Fox, Tuan Wade tinggal di rumah kami 2 hari terakhir. Jika Nona Fox tidak keberatan, bisa tinggal di rumah selama beberapa hari." Kathleen tersenyum sedikit, menatap Charlie dengan mata penuh kasih sayang, dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Long, saya datang ke Hong Kong ini karena Tuan Wade. Saya mematuhi perintah Tuan Wade dalam segala hal." Sean dengan cepat menatap Charlie di samping, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, bagaimana?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Masih terlalu dini mengatakan itu." Setelah itu, dia bertanya kepada Sean, "Ngomong-ngomong, Tuan Long, Anda memiliki hubungan yang dalam Pulau Hong Kong. Bisakah bandara memberi kami ruang VIP di gedung ini?" Sean bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, bukankah kita akan pergi sekarang?" Charlie berkata dengan senyum santai, "Sejujurnya, ada 2 tamu terhormat hari ini. Nona Fox yang pertama, akan ada yang lain nanti. Kita harus menunggu sedikit lebih lama." Mendengar ini, Sean sama sekali tidak memikirkan Janus. Dia hanya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apakah Anda punya tamu terhormat lain?" "Saya tidak tahu siapa tamu terhormat ini. Mungkinkah keluarga Aker yang terkenal?" Charlie sedikit tersenyum. "Tamu terhormat ini salah satu tetua saya. Dia memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat dengan ayah saya. Mengenai nama belakangnya, Tuan Long seharusnya tidak menanyakan detail seperti itu." Sean berpikir dalam hati, bahkan Kathleen sangat menghormati Charlie.
Charlie menunggu tamu terhormat kedua. Mungkin bahkan lebih kaya dari Kathleen. Mungkin itu benar-benar keluarga akar. Kalau begitu, saya benar-benar beruntung hari ini. Memikirkan hal ini, dia segera menepuk dadanya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya memiliki kenalan di bandara ini. Mudah menyelesaikan ruang VIP. Tunggu sebentar. Aku akan mengaturnya. Bab 4558. Mengandalkan identitasnya sebagai pemegang saham Bandara Hong Kong. Setelah Xiaon melakukan panggilan telepon, seorang eksekutif bandara bergegas. Setelah beberapa saat berbasa-basi, dia mengundang semua orang ke ruang VIP di lantai 2 aula kedatangan. Longe VIP ini sendiri digunakan untuk menerima pelanggan VIP. Xiaon sudah memikirkan sebelumnya, dia harus menyiapkan longe. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Kathleen adalah tamu terhormat di antara para tamu terhormat, dia harus berdiri di aula kedatangan dan menunggu untuk menyambut. Untuk menunjukkan dia mementingkan tamu. Kalau tidak, jika dia duduk di ruang VIP dan menunggu orang lain, postur tubuhnya akan terlalu tinggi. Setelah datang ke ruang VIP, Xiaon masih memiliki kekhawatiran. Dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, apakah pantas bagi saya duduk di sini dan menunggu tamu terhormat Anda? Jika tidak, Anda dapat memberitahu saya nama tamu terhormat itu. Saya akan menulis tanda dan menunggu di luar untuk menyambut. Anda dan Nona Fox bisa beristirahat di sini. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Long, Anda tidak perlu terlalu sopan. Tamu terhormat itu sesepuh saya. Saya yang akan menyambutnya secara pribadi. Anda dapat beristirahat beberapa saat. Setelah menyambutnya, saya akan membawanya kemari dan memperkenalkan. Xiaon berkata, Tuan Wade, kalau begitu aku akan menemanimu. Charlie sedikit tersenyum. Ini tidak perlu. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Setelah itu, dia tidak lagi memberi Xiaon kesempatan untuk menengahi. Dia berkata kepada Kathleen, Nona Fox, Tuan Long sangat berkuasa di Hong Kong. Kamu bisa mengobrol lebih banyak nanti. Kathleen mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Oke, Tuan Wade. Xiaon buru-buru berkata dengan senyum minta maaf. Nona Fox, saya ingin tahu berapa hari Anda akan tinggal di Hong Kong. Kathleen memandang Charlie tanpa sadar, dan tersenyum. Berapa lama saya tinggal tergantung sepenuhnya pada Tuan Wade. Saya akan tinggal selama Tuan Wade membutuhkan saya di sini. Xiaon merasa semakin terkejut di dalam hatinya. Sepertinya Kathleen tidak sesederhana memiliki kesan yang baik tentang Charlie. Dia terlihat jatuh cinta. Dia bertanggung jawab atas sebuah keluarga besar dengan ribuan triliunan dolar. Dan dia rela meninggalkan semua barang-barang di tangannya dan melakukan perjalanan ribuan mil ke Hong Kong untuk Charlie. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan tinggal selama Charlie memintanya untuk tinggal. Ini, bahkan seorang pria tidak tahan. Memikirkan hal ini, dia merasa semakin suram tentang masa depan putrinya Marianne. Jika saya Charlie, saya pasti akan memilih Kathleen. Kalau begitu, bukankah Marianne tidak akan memiliki kesempatan sama sekali? Di tengah emosi, dia tanpa sadar melihat ke arah Jenna di sampingnya. Dia berpikir, sebenarnya, untuk pria seperti Charlie dengan kekuatan dan latar belakang yang kuat, pasti mustahil baginya untuk hanya memiliki satu wanita, kan? Mungkin dalam hatinya, sama dengan saya, penyayang di mana-mana, bahkan mungkin membesarkan kamar kedua atau ketiga di luar. Jika demikian, masih ada harapan untuk Marianne. Setelah memikirkan sampai titik ini, Xiaon sedikit melepaskan hatinya yang menggantung. Namun, dia segera berpikir lagi, itu tidak benar. Aku, Xiaon, juga orang terkaya di Hong Kong. Aku tidak bisa membiarkan putriku menjadi piaraan Charlie, kan? Pada saat ini, Kathleen berkata kepada Charlie, Tuan Wade, bisnis pengiriman keluarga Fox telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan skala bisnisnya relatif besar. Saya juga ingin bekerja keras memperluas pasar Asia. Isu Shipping akan melakukan kerjasama yang mendalam. Jika Isu Shipping memiliki kelebihan Weibil di Asia, mungkin dapat diserap oleh Fox Group. Isu Shipping bisa mengambil sebagian besar keuntungannya. Charlie berkata dengan santai, tidak masalah, volume ekspor China sedang melonjak. Permintaan untuk kapasitas transportasi unilateral memang sangat besar. Isu Shipping tidak mungkin memenuhinya. Saya akan menyapa Autumn nanti dan meminta dia mengintegrasikannya. Kita bisa mengerahkan kapasitas transportasi di pihakmu secara terpadu. Oke, Kathleen tersenyum genit. Kalau begitu terima kasih sebelumnya, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak harus bersikap sopan tentang masalah sekecil itu. Setelah itu,
Dia menunjuk ke arah Porter dan berkata, kalau kamu membutuhkan pengawalan bersenjata, kamu bisa langsung menghubungi Porter. Kathleen tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan meminta orang yang bertanggung jawab atas bisnis pengiriman terhubung dengan Tuan Waldron nanti. Bab 4559. Porter menangkupkan tinjunya dan berkata, Nona Fox, jangan khawatir. Saya akan bekerja sama dengan seluruh kekuatan saya. Shaun di sebelahnya tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, mengapa saya mendengar arti dari kata-kata Kathleen? Seolah-olah Charlie adalah bos sebenarnya dari isu shipping. Sepertinya Autumn mengikuti perintah Charlie. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas. Jika Charlie memiliki latar belakang yang begitu besar, tidak mungkin dia hanya menjadi asisten isu shipping. Jika Charlie adalah bos di balik layar, maka kekuatan nyata Charlie mungkin jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Segera, dia tanpa sadar menatap Charlie, melihat bahwa Charlie adalah bakat yang tampan. Dan selain Porter dan Kathleen, dua tokoh hebat, masa depannya pasti tidak terbatas. Jadi, dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Hei, ketika kamu masih muda, jadilah seorang pemuda. Jangan pedulikan dia, selama seorang pria benar-benar mampu. Bahkan jika dia masih muda, dia adalah seorang pendaki tinggi. Apakah dia bisa memanjat Buddha besar Charlie di masa depan terserah dia. Lihat kemampuan Marianne. Pada saat ini, Shaun penuh dengan pemikiran tentang bagaimana mendekati Charlie. Tetapi dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Lebih dari 10 menit kemudian, Porter menerima telepon dari bawahannya dan bergegas melaporkan, Tuan Wade, tamu sedang keluar. Oh, Charlie segera berdiri dan berkata, tamu terhormat ada di sini. Kalian tunggu di sini. Aku akan menjemputnya. Shaun berkata dengan sopan. Tuan Wade, bolehkah saya menemani Anda? Tidak perlu. Charlie melambaikan tangannya. Kamu tunggu aku di sini. Kamu bisa mengobrol lebih banyak dengan Nona Fox. Shaun buru-buru berkata. Oke. Kalau begitu kami akan menunggumu di sini. Charlie menyapa Kathleen, lalu berjalan keluar dari ruang VIP bersama dengan Porter. Mereka berjalan cepat menuju pintu keluar pabean. Saat ini, Janus telah menyelesaikan semua prosedur masuk. Bagaimanapun, dia adalah warga negara hukum Hong Kong. Dia tidak melanggar hukum Hong Kong. Setelah menyelesaikan formalitas, dia kembali ke kebebasannya, mengambil barang bawaannya, dan berjalan keluar dari area kantor bea cukai. Saat ini, Janus sudah bersiap untuk segera mati. Satu-satunya harapannya adalah tidak dibunuh oleh pembunuh yang tidak sabar setelah dia keluar. Dia juga berharap bisa pulang ke rumah untuk melihat ibunya yang sudah lanjut usia. Namun, dia sama-sama terjerat. Jika dia pulang sendiri, apakah itu akan membawa kematian bagi keluarganya juga? Atau, jika ibu tua itu melihat dirinya dibunuh dengan matanya sendiri, apakah dia akan dipukul lebih keras? Memikirkan hal ini, Janus membuat keputusan. Dia tidak berencana pulang. Dia akan berdiam di gerbang bandara menunggu lawan menyerang. Jika itu masalahnya, setidaknya ibunya yang sudah lanjut usia tidak melihatnya dibunuh dengan matanya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Janus melangkah keluar dari pintu keluar pabean, siap mati di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Paman Janus, selamat datang di rumah. Bab 4560. Janus gemetar mendengar suara yang dikenalnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menghadap ke arah suara itu. Dia melihat Charlie sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat dia bergumam, Tuan Wade, kamu, bagaimana bisa kamu di sini? Charlie memandang Janus, dan tidak bisa menahan sedikit terkejut, karena setelah melihatnya hanya beberapa hari, Janus sudah tua dan dekaden. Kalau dipikir-pikir, dia pasti tersiksa akhir-akhir ini. Jadi, Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan santai, saya sudah berada di sini beberapa hari. Saya tidak boleh mengabaikan masalah besar seperti kamu akan pulang. Saya datang untuk memastikan kamu dapat kembali ke rumah dengan aman dan sehat. Pastikan tidak ada yang berani menyentuhmu. Janus berkata, Tuan Wade, Shaun mengeluarkan sayembara 30 juta dolar AS dan ingin membeli hidup saya. Sangat berbahaya bagimu datang menjemput saya. Ini tidak berbahaya. Charlie tersenyum, menunjuk Porter di sampingnya, dan berkata, Paman Janus, izinkan saya memperkenalkan. Ini penguasa Istana Wanlong, Porter Waldron. Kalau ada yang ingin membunuhmu,
atau berani menghentikanmu, saya pasti akan membuatnya membayar harga yang mahal. Porter berkata dengan hormat dari samping. Paman Janus, jangan khawatir. Dengan Tuan Wade dan aku di sini, tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani melakukan apapun padamu. Janus sangat bersyukur bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Matanya merah. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Lalu dia berkata sambil terisak, Tuan Wade, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Master Curtis. Dan sekarang aku berutang budi padamu. Aku sangat malu pada diriku sendiri. Berbicara tentang ini, dia memandang Charlie, dan berkata dengan sangat tegas, Tuan Wade, mulai sekarang, selama kamu memberi perintah, aku tidak akan keberatan. Charlie benar-benar ingin mengambil Janus di bawah komandonya, meminta dia membantunya mengelola lebih banyak modal dan industri. Sekarang, dia hanya ingin membantu pengembara yang telah jauh dari kampung halamannya selama lebih dari 20 tahun ini pulang dengan selamat. Sisanya tidak penting, jadi dia berbalik dan bertanya pada Porter. Porter, apakah kamu sudah menyiapkan semua yang aku minta untuk kamu persiapkan sebelumnya? Tuan Wade, semuanya sudah siap, jawab Porter dengan hormat, dan langsung mengedipkan mata pada seorang pria berpakaian preman di tengah kerumunan. Pria itu segera pergi dengan membawa koper berukuran 20 inci. Pria itu menyerahkan kopernya kepada Porter, dan berkata dengan sangat hormat, Tuan Wade, Tuan Istana, semuanya ada di sini. Baik, Charlie mengangguk dan berkata kepada Janus, Paman Janus, saya sudah menyiapkan pakaian baru dan pisau cukur. Saya akan membawa kamu ke kamar mandi. Saya akan membawa kamu menemui dua teman lama. Janus terkejut, dan mau tidak mau bertanya, Tuan Muda Wade, mungkinkah kamu mengendalikan Shaun dan Jenna? Janus tahu bahwa karena Charlie berkata bahwa dia akan membantunya menyelesaikan masalah kepulangan, dia pasti telah menghubungi Shaun. Ketika dia mendengar bahwa pemuda di samping Charlie adalah Porter Waldron yang terkenal, dia sangat khawatir. Khawatir Charlie akan menggunakan kekerasan terhadap Shaun. Ketika Charlie mengatakan bahwa dia akan membawanya untuk bertemu dengan dua teman lama, dia bahkan lebih khawatir bahwa Shaun dan Jenna telah dikendalikan oleh Charlie. Meskipun dia selalu tahu bahwa niat Shaun untuk membunuhnya, tetapi dia sendiri tidak berniat membuat Shaun terbunuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.